Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Holik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Minggu akhir bulan November 2023 di Paris ada peristiwa penting. United Nations Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO mengumandangkan sebuah keputusan yang membanggakan bangsa ini. Isinya tentang penetapan hari kelahiran seorang perempuan Laksamana dari Aceh yang dijadikan sebagai hari perayaan internasional. Nama Laksamana itu sempat pula diabadikan Iwan Fals dalam sebuah lagu yang bertajuk Malahayati. Lagu itu merupakan salah satu lagu yang terdapat dalam album Keseimbangan yang dirilis pada tahun 2010 silam. Lalu apa yang membuat UNESCO dan juga Iwan Fals tertarik untuk mengangkat nama Laksamana Malahayati? UNESCO memandang Laksamana Malahayati merupakan representasi kesetaraan gender yang memiliki kisah perjuangan di luar kebiasaan, yaitu menjadi seorang penjelajah samudra sekaligus seorang panglima perang. Kehadirannya dalam sejarah juga memperlihatkan posisinya yang demikian penting dalam hubungan internasional. Sementara Iwan Fals, lagu Malahayati bermula dari rencana konsernya di Aceh. Ketika itu, ia ingin mempersembahkan sesuatu yang berbeda untuk masyarakat Aceh, sesuatu yang betul-betul melekat di hati orang Aceh. Oleh Endang, sahabatnya yang seorang novelis Aceh, disodorkanlah calon lirik lagu yang berisi tentang sanjungan kepada Laksamana Malahayati. Lirik itu lantas diteruskan Moreng kepada Iwan Fals dan segera aransemen lagu itu jadi. Terlepas dari sanjung puji itu, memang sudah sangat patut jika perempuan Aceh ini mendapatkan penghormatan yang begitu rupa. Putri Laksamana Mahmud Syah yang juga cucu dari Muhammad Syahid Syah ini telah membuat mata dunia melihat betapa perempuan Nusantara adalah perempuan yang perkasa, tak bisa dianggap remeh, tak bisa dipandang sebelah mata. Perannya sebagai nahoda dan panglima perang, cicit pendiri kerajaan Aceh Darussalam Sultan Ibrahim Ali Muhayyad Syah ini telah membuat engsel pintu-pintu kerajaan Eropa bergetar. Apalagi di masa itu, kehebatan para ratu di Eropa sebatas pada permainan diplomasi yang dipenuhi dengan intrik. Ratu-ratu di Eropa abad ke-16 cenderung suka bermain skandal politik kekuasaan. Tak ada yang seberani Laksamana Malahayati. Tetapi bagaimana bisa seorang Malahayati menjadi seperti itu? Pengalaman masa kecil telah membentuk Malahayati sebagai gadis yang terbiasa hidup dalam tempaan yang keras. Ibunya meninggal sejak ia kanak-kanak. Sementara ayah mesti menjalankan tugas sebagai seorang Laksamana. Tak ada cara lain untuk membesarkan Malahayati kecuali mengajak sang putri di atas kapal perang. Dan kebiasaan ini membuat Malahayati punya cita-cita ingin menjadi seorang Laksamana seperti ayah dan kakeknya. Usai melewati seluruh tahapan pendidikan agama di lingkungan kesultanan, ia melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer Ma'had Baitul Maqdis. Sesuai keinginannya, ia mengambil jurusan Angkatan Laut. Di sana, ia sempat mendapatkan didikan dari guru-guru yang didatangkan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah. Dan ia menjadi murid yang cekatan dan cerdas. Tak heran jika ia tampak istimewa di antara murid-murid lain. Selama dalam masa pendidikan militer, Malahayati juga rupanya sempat menemukan jodohnya, seorang senior di Akademi Militer Ma'had Baitul Maqdis. Namanya Tuanku Mahmudin bin Said Al-Latif. Cinta mereka tumbuh sampai membawa ke jenjang yang serius sampai ke pernikahan. Lulus dari akademi, ia abdikan diri kepada kesultanan. Ia dipercaya sang sultan mengomandoi protokol istana Darut Dunia. Sebagai komandan protokol Darut Dunia, ia mesti menjalankan tugas sebagai seorang diplomat yang banyak berhubungan dengan utusan-utusan dari negara-negara manca, Portugis, Inggris, Belanda, maupun bangsa-bangsa Eropa lain atau bangsa-bangsa lainnya. Sementara suaminya bertugas sebagai penjaga pertahanan kesultanan.
Pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukammil memimpin Aceh, saat itu pecah pertempuran antara Kesultanan Aceh Darussalam melawan Portugis di Teluk Haru. Pemicunya ambisi Portugis yang ingin mencaplok Kesultanan Aceh setelah mereka berhasil menaklukkan Malaka tahun 1511. Maka sebelum itu terjadi, pasukan Aceh dikerahkan untuk menghadang niat jahat Portugis. Sultan Alauddin yang langsung memimpin pasukan. Laksamana Kumalayati dan suaminya turut dalam peperangan. Armada militer laut Portugis saat itu berhasil mereka pukul mundur. Namun sayang, tak sedikit dari prajurit Aceh yang tewas. Salah satunya suami dari Laksamana Kumalayati. Kabar duka itu tak membuat nyali Laksamana Kumalayati surut. Sebaliknya, tekadnya untuk melawan makin kokoh. Ia lantas segera mengajukan permohonan kepada sang sultan agar diizinkan untuk membentuk armada Aceh yang selanjutnya ia namakan Inong Bale, yaitu armada perang yang seluruh anggotanya adalah janda-janda para pahlawan yang gugur di medan perang. Sultan Al-Mukammil merestui Laksamana Malayati segera menghimpun kekuatan dan memberi pelatihan kepada anggota Inong Bale. Tak hanya ratusan, jumlah anggota armada Inong Bale ini bahkan sampai ribuan, antara 2.000 sampai 3.000 orang. Selain berlatih militer, ribuan Inong Bale ini juga membangun benteng setinggi 100 meter dari permukaan laut. Benteng ini dibangun di tepi pantai. Lebarnya 3 meter, terdapat pula lubang-lubang meriam yang moncongnya dihadapkan ke pintu teluk. Mereka juga mendirikan pangkalan militer sendiri yang berada di Teluk Lamreh Krueng Raya. Betapa kekuatan Inong Bale tak bisa dianggap remeh di bawah komando sang Laksamana ini. Beberapa kali mereka dikirim ke medan palagan melawan Belanda maupun Portugis. Tak hanya di Selat Malaka, wilayah perang mereka juga menyentuh di daerah pantai timur Sumatera dan Malaya. Bahkan seperti ditulis Endang Murdopo dalam pertempuran yang terjadi pada tanggal 11 September 1599, armada Inong Bale secara mengejutkan mampu melumpuhkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Bahkan dengan gagah berani, Laksamana Malayati menaiki geladak kapal de Houtman menantang duel. Mereka beradu kekuatan dan dengan rencongnya Kumalayati berhasil menghabisi nyawa pimpinan pasukan Belanda yang pertama menjejakkan kaki di Nusantara ini. De Houtman tewas. Kemenangan Inong Bale menjadi catatan sejarah besar bagi Kesultanan Aceh kala itu, memberi dorongan yang semakin besar bagi rakyat Aceh untuk terus melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah. Namun sayang, kegigihan Laksamana Malayati melawan penjajah harus terhenti pada tahun 1606. Pertempuran Inong Bale melawan Portugis di perairan Selat Malaka kala itu tak sempat membuahkan kemenangan. Bahkan Kesultanan Aceh harus rela kehilangan Laksamana terbaiknya, Laksamana Malayati. Kini jasad perempuan penjelajah samudra itu disemayamkan di Desa Lamreh, Kecamatan Majid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Makamnya diletakkan di atas puncak bukit kecil sebelah utara Desa Lamreh. Demikian Rihla Sang Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.